Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Sonia Fiansa, di mana kali ini aku akan ngajarin teman-teman tentang fisika inti. Nah, di sini teman-teman yang belum tahu apa itu fisika inti, monggo disimak ya materinya kali ini. Oke, kalau teman-teman ingat masih peristiwa ya yang diceritakan dalam sejarah pada 6 Agustus 1945 bahwasanya pihak sekutu itu menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang. Nah, bom tersebut merupakan bom nuklir pertama yang dijatuhkan tujuan perang. Nah, jadi sebenarnya apakah bom nuklir itu ya teman-teman, dan kira-kira hubungannya sama fisika inti itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas di materi kali ini. Ini tujuan untuk teman-teman mempelajari pada subbab kali ini. Nah, sekarang kita akan membedah apa itu nuklir ya. Nuklir itu berasal dari bahasa Latin, artinya nuklei, dalam tanda petik nuklei ya, yang artinya inti, teman-teman. Nah, pada bab ini akan mempelajari berbagai gejala ataupun fenomena yang terjadi pada suatu atom. Nah, pada awalnya kan orang menduga kalau atom itu adalah bagian ataupun satuan terkecil dari suatu materi. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa suatu atom itu terdiri atas inti yang kita sebut dengan nuklei tadi dan juga kulit. Nah, pada pembahasan ini akan difokuskan pada bagian inti atom, dimulai dari sejarahnya dan perkembangan tentang konsep atom sehingga penerapan konsep tersebut dalam teknologi saat ini. Dan sekarang teman-teman saya akan perlihatkan roadmap-nya kalau teman-teman masih lupa terhadap perkembangan teori atom berikut. Teori model atom pertama itu ada Democritus pada tahun 400 SM. Kemudian ada Dalton pada 1903. Kemudian Thomson pada tahun 1904. Selang satu abad ya, yang kemudian baru ditemukan teori model atom terbaru. Kemudian 1904 dan ada 1926, tapi itu Rutherford ya pada tahun 1911, lalu Bohr 1913, dan terakhir itu mekanika kuantum pada tahun 1926. Dan ini adalah model atom Dalton, teman-teman. Bisa dilihat dari slide tersebut, bahwasanya model atom Dalton ini, ide pokoknya, atom merupakan satuan terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, atom itu dapat bergabung membentuk gabungan atom yang disebut dengan molekul. Dan yang ketiga, itu dalam senyawa, perbandingan massa masing-masing atom adalah tetap. Tapi, ternyata model atom Dalton ini ada kelemahannya. Ya, yang pertama, dia tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Dan yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur yang satu dengan unsur yang lain.
Selanjutnya adalah model atom Thomson. Jadi pokoknya seperti ini teman-teman, bahwasanya atom itu merupakan bola yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Dan yang kedua, dia bilang muatan positif dan negatif pada atom besarnya sama, sehingga atomnya bermuatan netral. Misalnya dalam atom tersebut ada 17 elektron, maka otomatis protonnya ada 17 juga, agar atom tersebut bersifat netral. Tapi ternyata ada kelemahan nih model atom Thomson. Ternyata dia tidak dapat menjelaskan muatan positif sebagai partikel penyusun atom. Nah, tahukah teman-teman bahwasanya elektron yang diperkenalkan oleh Thomson ini melalui percobaan tabung sinar katoda. Nah, saat sebuah sinar ditembakkan dari katoda, sinar tersebut dibelokkan ke pol positif, sehingga Thomson berpendapat bahwa sinar yang tersebut mengandung suatu partikel bermuatan negatif yang selanjutnya dikenal dengan elektron. Nah, selanjutnya adalah model atom Rutherford, di mana Rutherford ini bilang seperti ini, bahwasanya Ernest Rutherford mengatakan atom itu terdiri atas inti atom atau nukleus. Nah, ini tadi ya teman-teman, nukleus yang dikelilingi oleh kulit atom dengan sebagian besar volume atau merupakan ruang hampa atau kosong. Nukleus itu terdiri atas muatan positif atau proton dan partikel tak bermuatan disebut dengan neutron. Sedangkan kulit atom itu terdiri atas muatan negatif atau elektron. Adapun elektron tersebut bergerak mengelilingi inti atom dengan memancarkan energi. Nah, yang ketiga, sebagian besar massa atom terdapat pada pusatnya, yaitu proton dan neutron. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena model atom Rutherford ini dibangun berdasarkan perlapisan emas tipis yang ditumbuk berkas sinar alfa atau helium. Nah, kelemahannya teman-teman itu tidak dapat menjelaskan saat atom mengemisikan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi tertentu. Serta yang kedua, dia juga tidak dapat menjelaskan nih mengapa elektron itu tetap mampu bertahan pada orbit yang tetap. Padahal menurut aturan fisika kan bahwasanya elektron itu suatu saat akan kehabisan energi, ya, sehingga lintasan elektron tersebut berbentuknya spiral kayaknya, ya, kalau kehabisan energi seperti itu. Lalu ada model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini dia menyatakan seperti ini, bahwasanya elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut dengan orbit atau fluid dalam kurung N. Nah, yang bernilai diskrit dengan energi yang konstan. Hal ini berarti kalau elektron yang berputar mengelilingi inti atom, itu punya lintasan tetap, sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Nah, ibaratnya ini kita ada seperti garis edar planet lah. Gitu ya. Nah,
Kemudian yang nomor dua, itu elektron itu dapat berpindah ternyata dari kulit satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah, energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah dari kulit-kulit itu disebut dengan energi foton. Nah, tapi lagi-lagi kelemahan lagi dari model atom Bohr. Yang pertama, dia hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen saja, sedangkan atom yang lain tidak bisa. Dan yang kedua, itu tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet pada atom hidrogen atau pada efek Zeeman. Dan yang terakhir, dia tidak dapat menjelaskan pengaruh medan listrik pada atom hidrogen atau efek Stark. Dan terakhir itu ada model atom mekanika kuantum, di mana model atom mekanika kuantum ini seperti ini. Dia posisi elektronnya dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ya, hanya dapat ditentukan kebolehjadian atau probabilitas elektron tersebut ditemukan. Dan nomor dua, atom itu mempunyai kulit elektron. Ya, serta setiap kulit elektron itu memiliki subkulit elektron, dan setiap subkulit itu memiliki subkulitnya lagi, seperti itu. Nah, menariknya teman-teman, model atom mekanika kuantum itu dibangun berdasarkan hipotesis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron itu memiliki sifat dualisme, yaitu dapat dianggap sebagai partikel dan dapat pula dianggap sebagai gelombang. Kemudian, prinsip ketidakpastian Heisenberg juga berperan dalam perumusan model atom ini. Dan Erwin Schrödinger itu merupakan ilmuwan yang mengajukan model atom mekanika kuantum. Dan ini ya teman-teman, ini adalah inti atom, yaitu proton atau dan neutron sebagai inti atom itu disebut nuklida. Z itu nomor atom dan A itu nomor massa, serta nomor massa itu terdiri dari proton dan neutron. Ya. Dan ini adalah istilah-istilah penting dalam inti atom. Yang pertama ada isotop, di mana isotop itu nomor atom atau nomor protonnya sama. Lalu isoton itu memiliki jumlah neutron yang sama. Satu lagi isobar itu memiliki nomor massa yang sama. Dan satu yang ketinggalan itu isoelektron. Nanti suatu saat kalau ada soal-soal isoelektron, teman-teman bisa menjawab. Yaitu di mana elektronnya yang sama, ya teman-teman. Kita lihat coba contoh isotopnya itu kayak 11H, 211, dan 31. Perhatikan teman-teman pasti di bawahnya atau protonnya sama satu semua. Sedangkan untuk isoton itu neutronnya sama. Dan neutron kan sama dengan nomor massa kurang proton ya. 14 kurang 7 itu 7 dan 13 kurang 6 itu juga 7. Ini ya. Oke, atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi jumlah proton berbeda itu adalah isobar. Ya, ingat sama-sama 14 ya nomor massanya. Oke. Lalu ada kestabilan dan energi ikat inti. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya gaya inti atom stabil, karena di dalam inti itu terjadi gaya elektrostatis. Dan juga ada gaya ikat inti di dalamnya. Nah, energi ikat inti ini berasal dari penyusunan massa atau defek massa inti. Di mana massa inti itu ya lebih kecil daripada massa proton tambah massa neutron.
Defek massa itu dapat ditentukan dengan rumus formula seperti berikut, ya, delta M sama dengan P kali MP. P itu apa? P itu adalah proton, MP itu massa proton. Ditambah N kali Mn, N itu neutron, dikali massa neutron, dikurang dengan massa inti. Apa dimaksud dengan P dan N? P dan N itu adalah jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa di dalam sebuah inti tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan energi singkat itu sama dengan delta M atau perubahan defek massa dikali dengan 931 M massa elektron valensi MeV. Atau energi singkat M delta M sama dengan E. Ya, kawan-kawan. Nah, sekarang ketika gaya tolak menolak pada inti itu lebih besar dari gaya ikat inti, nah inti tersebut bersifat tidak stabil atau lebih dikenal bersifat radioaktif. Nah, agar diperoleh inti yang stabil, inti tersebut akan memancarkan radiasi, di mana kalau misalnya neutronnya itu lebih besar dari proton atau 0 sama dengan min 1 itu sama dengan elektron atau partikel alfa. Untuk partikel beta, untuk partikel alfa itu 42, nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2. Untuk positron itu 0 plus 1 itu adalah positron. Dan ini harus perlu diapalin ya. Ada sifat radioaktif itu ada sinar alfa, sinar gamma, dan juga sinar beta. Silakan teman-teman baca. Nah, itulah dari sinar radioaktivitas ya. Nah, sekarang adalah reaksi inti. Ada dua, yang pertama ada reaksi fusi dan ada reaksi fisi. Reaksi fisi itu adalah pembalahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan. Kemudian reaksi fusi itu sendiri adalah penggabungan inti ringan menjadi inti yang lebih berat, kebalikannya. Oke, selanjutnya adalah peluruhan. Nah, teman-teman, peluruhan itu apa sih? Jadi suatu zat radioaktif itu meluruh jika inti memancarkan partikel
dan radioaktif sehingga zat atau massa dari zat radioaktif tersebut akan berkurang sesuai dengan efektivitas keseluruhan zat tersebut. Nah, kita kenal adanya namanya waktu paruh T setengah, dan aktivitasnya itu adalah seperti ini, A sama dengan lambda kali N. Dan waktu paruh itu T setengahnya sama dengan 0,693 per lambda. N sama dengan N0 kali setengah T per T setengah. Gitu, teman. Dan spektrum atom hidrogen. Ya, jadi spektrum itu merupakan tentang nilai frekuensi yang dipancarkan atau diserap suatu atom saat elektron yang berputar mengelilingi atom tersebut dipindah ke lintasan. Nah, digunakan atom hidrogen karena merupakan atom yang paling sederhana, teman-teman. Itu hanya terdiri atas sebuah proton dan neutron dan elektron. Nah, perumusan spektrum atom hidrogen itu dibangun berdasarkan model atom Bohr. Ya. Ini adalah untuk mencari tingkat energi tertentu yang bernilai energi sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron valensi. Elektron itu dapat berpindah dari kulit N1 ke kulit N2 sesuai dengan pelepasan atau penyerapan energi sebesar delta E sama dengan 13 per 6 dalam kurung 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat tutup kurung dikali dengan elektron valensinya. Dan ada emisi dan absorpsi foton. Ini adalah rumus dari panjang gelombang. Mencari panjang gelombang foton itu sama dengan 1 per lambda sama dengan R kali 1 N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Dan ini deret spektrum atom hidrogen. Itu ada Lyman, Balmer, Falcon, Brackett, Fun. Ya. N1, N2-nya itu bisa dilihat dari tabel. Itu daerahnya untuk Lyman itu ultraviolet. Kemudian Balmer itu cahaya tampak. Bahkan inframerah, dan bahkan dan pun juga inframerah. Oke, kita masuk ke contoh soal, tapi saya pengen teman-teman ini karena masih soalnya masih basic, silakan teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit ya.
Oke, kita bahas ya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, kalau misalnya, ya, ingat, untuk proton dan elektron itu bakalan sama kalau dia itu netral. Maka kalau protonnya 92, di sini ya, proton dan juga proton, nomor atom, dan elektron bakalan sama kalau dia netral. Berarti ini 92. Jadi, protonnya 92, lalu elektronnya juga 92. Sedangkan neutron itu adalah pengurangan selisih ya antara nomor massa dikurang dengan nomor atom atau proton atau elektron tadi. Berarti 235 dikurang 92 hasilnya sama dengan 143. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Coba soal, nah ini benar ya, cuma bahasannya. Soal nomor 2 nih. Silakan. Oke, sekarang ya, untuk ini ketentuannya seperti ini teman-teman, bahwasannya untuk yang sebelah kiri ya, saya setuju bahwasannya tanda panah itu memisahkan artinya sama dengan ya. Jadi sebab kanan ini pemisahnya, mana kiri mana kanannya. Jadi yang paling kiri itu ada 73 Li, sedangkan yang kanan ada 42 He dan X, AZ dan N10 ya. Nah, sekarang untuk nomor massa atau nomor atomnya kanan sama kiri harus sama. Ya. Oke, kalau gitu kita buat ya. Untuk nomor massa kanan, ya. Kanan itu ada kiri, sorry, 7. Sedangkan kiri itu ada 4 ditambah dengan A. Yang di atasnya ya, ditambah dengan 1. Jadi ada berapa? Kalau itu sama 7 sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Sorry, tambah 2 teman-teman. Kenapa kok 2 Kak? Ini 2 kali 1. Karena kalau ada koefisien dikali dengan koefisiennya, berarti ada 6 ya. 7 tambah 6 tambah A. Berarti A itu sama dengan 7 kurang 6 alias 1. Berarti X itu A-nya 1. Nah, Z yang kita cari di bawah itu sama ya. Caranya 3, dia 2 dan Z. Tambah 0, ya kan? Berarti ini 3 tambah 3 sama dengan 2 tambah Z. Maka Z itu sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi X itu 1-1. Nah, 1-1 itu teman-teman sama dengan proton. Jawabnya C. Ya kan nomor 25.
Oke, selanjutnya adalah waktu paruh dari suatu partikel adalah 12 tahun, berarti C setengahnya ya. C setengahnya sama dengan 12 tahun. Dan setelah 36 tahun, berarti T-nya biasa 36, maka berapa banyak dari partikel tersebut tersisa? Rumus untuk menentukan banyak partikel itu kan tadi N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah ya. Nah, N0-nya kita anggap 1, kemudian setengah T-nya tadi 36 tahun, ya. T setengahnya 12. Ini kan sama dengan 3 ya. 36 bagi 12 3. Jadi 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang yang ini, soal yang ini. Untuk soal nomor 4, itu dalam pembentukan karbon 12, massa inti disusun oleh 6 proton dan 6 neutron. Namun berat atom lebih kecil nih dibandingkan berat penyusunnya. Karena apa? Nah, ini jawabannya karena ada defek massa. Karena ada defek massa, maka sebagian dari massa yang hilang digunakan sebagai energi ikat. Jawabannya A. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa lihat ini.
Oke, sekarang contoh soal kelima. Silakan dijawab, teman-teman. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C ya. Karena sinar alfa itu sinar inti helium dia. 31 soal latihan. Nah, untuk soal ini, ingat teman-teman bahwasanya yang samanya nomor atom atau protonnya ya. Berarti ini merupakan isotop ya. Soal 32, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang ini, teman-teman perhatikan ya, bahwasanya untuk menentukan kelimpahan ini, dari kelimpahan, itu bisa menentukan dari massa atom relatif. Nah, untuk kelimpahan, dua isotop ini ada isotop Cl35 dan Cl37. Ya. Nyata massa atom relatifnya atau AR-nya itu 35,5. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk menentukan nomor massanya ataupun AR-nya ini, itu bisa dicari dengan persen kelimpahannya dikali dengan isotopnya masing-masing. Nah, kalau kita
anggap Cl35 ini X dan Cl37 itu adalah 100 kurang X. Karena kalau kelimpahan itu kan ada 100% ya kelimpahannya. Nah, kalau kita anggap Cl ini X persen, sedangkan yang Cl37 ini 100 kurang X, pasti kayak gitu kan. Karena cuma dua isotopnya. Maka kita cari dengan AR35,5 sama dengan ARCl ya. Ini 35 dikali dengan X persen kelimpahan ditambah dengan 37 dikali 100 kurang X per 100. Kenapa 100? Karena kelimpahan tadi 100 kan. Maka kita kalikan 35,5, kita kali silang, kali 100 sama dengan 35X. Nah, ini 37-nya yang kita kalikan ke dalam. Jadinya dapatlah 3 ditambah 37, 00 dikurang dengan 37X. Kita dapatlah 3.550 sama dengan 30 dikurang ya, dikurang 3.700 ya kan, sama dengan 35X kurang 37X itu sama dengan min 2X ya. Nah, ini dengan demikian, teman-teman, min 150 sama dengan min 2X, maka X itu adalah 75%. Nah, dengan demikian, kalau X-nya 75%, maka berapakah Cl37-nya? Berarti 25%, karena 100 kurang 75. Nah, yang tanya kelimpahan isotop Cl37-nya, maka jawabnya 25 ya. Jawabnya. Paham ya? Nah, kalau paham, coba kerja nomor 3.
Oke, gimana bisa? Nah, kali ini aku coba pakai cara cepat aja ya. Kalau sekarang itu yang diketahuinya adalah ternyata kelimpahannya, bukan yang ditanya adalah tadi kan ditanyanya kelimpahannya, kalau sekarang yang diketahui kelimpahannya. Yang ditanya justru AR-nya. Ya udah, teman-teman kalau misalnya ZN-nya 65 itu 60%, maka Z66-nya pasti 40%. Karena kan kelimpahannya itu 100% kan. Ya udah. Kita cari ya, maka 65 kali 60% ditambah 66 kali 40% per 100. Nah, ini sama dengan berapa sih? Nah, kalau ini kita hasilkan, maka kita jumlahkan, terus dibagi dengan 100, hasilnya sama dengan 65,4. Coba deh jawab yang nomor 4. Oke, nomor 4 ini jawabannya apa, teman-teman? Ya, benar sekali, sobar ya, karena nomor masanya sama. Oke, selanjutnya. Kalau ini jawabannya apa ya kira-kira? Nah, ingat tadi ya, sebelah kiri atau sebelah kanan itu harus sama. Kalau sebelah kirinya 60, maka sebelah sini harus juga 60. Kenapa di atasnya 0? Berarti 60. Dan di bawahnya itu min 1. Berarti di sini adalah 28. Ya sama, ya kan teman-teman? 60 28 jawabannya A. Cukup simpel. Sekarang ya, nomor 6.
Oke, yang ini kita coba buat ya. Ininya pertamanya. Ini di U238. Berarti sebelah kiri itu ada 238. Ini berarti ada 4 dan 2. Nah, 42 itu adalah sinar alfa, teman-teman. Sebelah kirinya ya, keseluruhannya. Berarti nanti ini 42 alfa. Ya, nomor 7. Peluruhan dengan mengeluarkan elektron. Peluruhan elektron, Pak. Peluruhan beta. Nomor 8. Lalu sebuah eksperimen yang menyebarkan zat dari seseorang imun mengamati bahwa zat itu sinar radioaktif berenergi tinggi, namun tidak melihat perubahan massa dan yang mereka ya gamma. Ini nomor 8. Karena tidak ada perubahan massa ya kan. Oke. Kalau ini teman-teman caranya ya seperti ini. 1/16 kali semula sama dengan 1 kali setengah pangkat berapa, bisa waktu paruhnya 5 jam. 5 pangkat X ya. Nah, seperti ini. Per 16 itu kan dia setengah pangkat 4 ya. Sama dengan setengah per 5. Setengahnya saya coret kan. Berarti X-nya itu sama dengan 5 kali 4 yaitu 20 jam. Jawabnya D. Begitu. Oke, untuk itu sekian materi tentang fisika inti kali ini, teman-teman. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Oke.